Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali tentang lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasir Purwokarto, yang saat ini sudah memasuki episode yang ke-12. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan penguasa tunggal Kadipaten Jipang Panulan, Adipati Haryo Penangsang, yang secara diam-diam datang di Kepatian Panulang, tempat tinggal patih tua di Kadipaten Jipang Panulan, yang usianya sudah mulai senja. Kedatangan Adipati Haryo Penangsang itu sangat mengagetkan Patih Mentaun dan istrinya. Saudara, di episode yang ke-12 dalam kisah Penangsang dalam Tahta Asmara berjudul Tamu Agung. Rumah besar di pertigaan Panulang itu terlihat lengang. Kerindangan pepohonan yang memenuhi pelataran telah menutupi bangunan rumah joglo yang berdiri megah di tengahnya. Dari pinggir jalan hingga pelataran, rimbunnya beraneka pohon buah membuat rumah berdinding kayu jati hutan dengan atap sirap yang kukuh itu tak terlihat dari luar. Hanya jalan setapak dari regel depan yang merupakan pintu masuk menuju dalam, seolah menjadi celah dari kelebarannya. Sebuah rumah yang telah diakrabinya sejak ia kecil, sejak ia masih bayi hingga menjelang usia 1 windu. Lelaki muda itu masih hafal jajaran pohon yang memenuhi halaman kiri dan kanan. Di ujung regol tertanam beberapa pokok pohon kelapa gading. Buahnya yang lebat kekuningan bagai hiasan alami yang indah. Lalu berturut-turut menuju ke halaman dalam terdapat pohon asam Jawa, mangga golek, jeruk Bali, jambu tersana, sawu kecik, dan rambutan dengan dahannya yang lebat. Sementara di pelataran sebelah kanan bergerombol pohon belimbing hulu, jambu air, durian montong, weni, dan kepel batu. Semua dahannya lebat
Jabat rindang menjulang karena umurnya yang telah puluhan tahun. Dengan langkah hati-hati, dia memasuki pekarangan rumah besar tersebut. Kudanya yang gagah, berwarna merah kehitaman, ditambatkan pada pohon kelapa gading di pojok halaman. Dia kemudian melangkah pelan mendekati tuan rumah yang tengah memunguti daun-daun di pelataran sebelah kanan. Lelaki muda itu sengaja berjalan sangat pelan karena tak ingin kehadirannya mengganggu kegiatan sang tuan rumah. Kegiatan yang sangat disukai oleh pemilik rumah besar tersebut. Kegiatan yang telah dijalani puluhan tahun sebagai bentuk kegemarannya. Selain menembang mocopat di beranda, ia ini menyapu dan mengolah sampah dari daun-daun yang rontok memenuhi halaman. Kali ini pun sama. Gumam Haryo Penangsang dalam hati. Dan dalam hatinya ia berkata, dengan telanjang dada dan hanya bercelana komprang hitam, laki-laki tua itu sibuk mengumpulkan daun-daun kering dan seluruh penjuru halaman, lalu membawanya dengan cikrak bambu menuju halaman belakang rumah. Di sana telah tersedia sebuah jugangan besar, tempat mengolah sampah menjadi pupuk tanaman. Dalam hati Haryo Penangsang pun sangat mengagumi patih Kadipaten Jipang Panolang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hatinya pun dia berkata, dengan pakaian rakyat jelata begitu, orang tak akan mengira bahwa dialah pembesar Jipang yang disegani semua kaula. Bisik Haryo Penangsang di dalam hatinya sambil terus memperhatikan laki-laki yang berambut putih dengan keringat yang membasahi pinggang dan dada rentanya tersebut. Sementara yang tengah diperhatikan benar-benar tak menyadari ada orang yang mengamatinya sejak tadi. Ia masih terus bergulat dengan daun-daun yang bercampur kotoran kambing yang telah teronggok di dalam jogangan. Dari campuran itulah ia membuat halamannya yang luas sebagai hamparan taman bunga yang indah. Sejenak lelaki muda itu pun melayangkan pandang ke arah pelataran depan. Bermacam perdu bunga indah tertanam memenuhi halaman yang lapang. Dari tempatnya berdiri, ia melihat seorang perempuan berbadan tegap tengah membawa nampan berisi bunga segar yang baru saja dipetiknya. Rangkaian bunga akan tertata di setiap bagian rumah besar itu, menjadi pemanis dan hiasan alami yang sangat indah, berpadu dengan kemegahan bangunan rumah yang kukuh dan megah. Haryo Penangsang dalam hatinya bergumam, Nyai Gede masih saja tak berubah. Kegesitan dan kepeduliannya pada keindahan seakan tak lekang oleh waktu, bisiknya sambil menyembingkan senyum.
Kemudian ia pun tersenyum sendiri mengetahui kedatangannya tak sempat diketahui oleh kedua tuan rumah. Tidak oleh ayah angkatnya yang tengah membuat kompos di belakang dalam, juga oleh ibu asuhnya yang sibuk memetik bunga segar indah untuk hiasan rumah. Maka dengan tenang ia melangkah ke halaman belakang, ingin melihat beberapa peliharaan tuan rumah yang lama tidak dilihatnya. Bermacam binatang di dalam beberapa kandang yang lumayan jauh jaraknya dari rumah utama. Ada bermacam kambing dan beraneka unggas, serta beberapa kolam besar berisi ikan air tawar yang memenuhinya. Ia melihat beberapa abdi yang tengah memberi makan ayam dan ikan-ikan. Di kandang atas yang terbuat dari tatanan bambu terdapat ayam angsa dan entok yang sengaja dipelihara di atas kolam ikan. Dari kotorannya yang terbuang menjadi umpan bagi ikan yang menghuni kubangan kolam di bawahnya. Beberapa lelaki yang sempat melihat kedatangan pemuda berbaju putih segera melakukan sembah. Lelaki muda itu pun hanya membalasnya dengan senyuman dan ucapan salam. Dengan segera ia menuju bibir kolam, berjalan mendekati seorang abdi yang tengah menyebarkan pakan bungkil. Di bawahnya ia melihat bermacam ikan berputan makanan yang merupakan sisa ampas pembuatan minyak kelapa itu. Tepat di bawah kakinya berdiri adalah sumber air dari bambu betung yang diambil dari aliran Bengawan Sulu. Dari pancuran itu air mengalir bebas ke bawah seperti air terjun kecil yang indah. Gemericik air bening menciptakan berbunyian alami yang serasi dengan kerindangan rumpun bambu pulung yang menaungi sekelilingnya. Berpadu dengan daun-daun bambu yang saling bergesekan, mengalunkan irama bergemerisik. Gericik air yang membentuk pusaran membuat makin menarik diperhatikan, karena di sekelilingnya ikan berebutan berenangan untuk mendekat pada jatuhnya air bening yang sejuk dan segar. Ia memperhatikan ikan-ikan yang berdesakan sambil membuka mulutnya. Oh, ternyata ada tamu agung rupanya. Tiba-tiba sebuah tepukan di punggung mengagetkannya. Lelaki muda itu pun tertegun sejenak sebelum membalikkan tubuh tegapnya. Sang tuan rumah yang tak lain dan tak bukan adalah Patih Haryo Jipang yang bernama Mentaun. Lelaki renta dengan pandangan tajam telah menyambutnya dengan senyuman. Gusti sudah lama berada di sini, tanyanya. Lelaki muda berbaju putih itu hanya tersenyum sambil mengangguk. Dan Patih Mentaun pun melanjutkan ucapannya. Ayo nak Mas Penangsang, kita ke depan saja. Di sini kotor, tak layak untuk seorang
priagung adipati seperti Gusti Penangsang. Ajak sang lelaki renta sambil membersihkan tangannya di pancuran air dari bambu betung yang mengarah ke kolam. Lelaki muda yang tak lain adalah Adipati Jipang Haryo Penangsang itu tersenyum mendengar basa-basi orang tua angkatnya. Karena dialah yang dulu selalu mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan kasta pada sesama. Meskipun dirinya keturunan bangsawan, tak seharusnya merasa lebih tinggi derajatnya daripada rakyat jelata. Dan sikap itulah yang selalu dicontoh dari lelaki renta yang juga patihnya sendiri di Kadipaten Jipang. Patih Mataun, contoh yang paling nyata adalah yang baru saja dilihatnya. Sebagai orang yang disegani di seantero Kadipaten, Patih Mataun tak segan untuk menyapu sendiri halaman rumahnya. Bahkan istrinya. Padahal di dalam Padang Panulang itu terdapat 10 abdi yang bekerja mengurusi keperluan rumah tangganya. Namun ia memilih melakukannya sendiri tiap pekan selama berpuluh-puluh tahun tanpa pernah merasa risih bahwa dirinya adalah seorang patih di Kadipaten Jipang Panulang. Dialah patih yang sudah mulai renta, namun kesetiaannya dan kesaktiannya tak akan diragukan lagi. Nah saudara, itulah lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tata Asmara di episode yang ke-12. Sampai berjumpa cerita selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.